Ini adalah bangsa Assyria, sebuah bangsa yang telah menghuni wilayah Timur Tengah sejak zaman kuno. Mereka berasal dari Mesopotamia Utara, yaitu wilayah yang sekarang mencakup sebagian besar Irak modern, timur Laut Suriah, dan juga sebagian kecil Turki Tenggara. Meskipun telah lama menghuni wilayah tersebut, mereka seringkali mendapatkan diskriminasi dan bahkan banyak dari mereka terusir dan terpaksa mengungsi ke negara lain. Tetapi kenapa sih orang Assyria mendapatkan diskriminasi? Dan di manakah mereka sekarang tinggal? Jadi, orang Assyria atau yang sering disebut juga dengan orang Asyur merupakan keturunan langsung dari bangsa Asyur kuno yang berasal dari salah satu peradaban tertua di Mesopotamia. Perlu dicatat, meskipun Assyria dan Syria atau Suriah mirip secara nama, tetapi keduanya sangat berbeda. Orang Assyria memiliki sejarah dan identitas yang sangat tua dan bersifat etnis. Sementara orang Suriah atau Syria adalah kelompok yang lebih modern secara identitas, yang baru terbentuk setelah negara ini lepas dari kekuasaan Ottoman pada abad ke-20. Orang Asyur berasal dari wilayah di sekitar Sungai Tigris bagian utara, sebuah kawasan yang kemudian dikenal sebagai Mesopotamia Hulu. Nama Asyur diambil dari Dewa Asyur. Dewa Asyur dianggap sebagai dewa pelindung dan pemberi kekuatan kepada bangsa Asyur dalam peperangan dan juga pemerintahan. Pada saat itu, orang Asyur dan Sumeria masih berada di bawah kekaisaran Akkadia. Akan tetapi, setelah jatuhnya kekaisaran Akkadia, bangsa Asyur perlahan mulai membangun kemandirian politik dan membentuk kekaisaran Asyur. Menurut para sejarawan, kekaisaran Asyur dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu Kekaisaran Asyur Lama, Asyur Pertengahan, dan juga Kekaisaran Asyur Baru. Kekaisaran Asyur Lama berlangsung sekitar tahun 2000 hingga tahun 1750 sebelum Masehi. Pada periode ini, Asyur berkembang menjadi kerajaan yang lebih terorganisir dengan sistem pemerintahan yang terpusat. Salah satu raja yang terkenal dari periode ini adalah Syamsi-Adad I, yang memperluas wilayahnya hingga mencapai bagian utara dan barat Mesopotamia. Bangsa Asyur kembali bangkit pada masa Kekaisaran Asyur abad pertengahan. Pada masa ini, Kekaisaran Asyur berada di bawah pemimpin-pemimpin militer yang tangguh, seperti Tiglat-Pileser I. Selama periode ini, bangsa Asyur berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah Suriah dan juga Anatolia. Dan Kekaisaran Asyur mencapai puncak kejayaannya pada periode Kekaisaran Asyur Baru di bawah pemerintahan raja-raja seperti Asyurnasirpal II dan Tiglat-Pileser III. Kekaisaran ini berhasil menguasai hampir seluruh kawasan Timur Tengah dari Mesir hingga Persia. Pada tahun 609 sebelum Masehi, setelah serangkaian perang dengan bangsa Babilonia dan bangsa-bangsa sekutu, Kekaisaran Asyur mulai mengalami keruntuhan, dan kekalahan ini menandai akhir dari dominasi Asyur di Timur Tengah. Setelah jatuhnya Kekaisaran Asyur Baru, bangsa Asyur berada di bawah kekuasaan berbagai bangsa asing seperti Babilonia, Persia, dan juga Yunani. Pada abad pertama Masehi, bangsa Asyur mulai mengenal agama Kristen. Setelah menganut agama Kristen, bangsa Asyur mengembangkan pemikiran Kristen Timur dengan fokus pada teks Alkitab yang berbahasa Aram. Pemahaman ini kemudian berkembang menjadi Gereja Asyur Timur yang memiliki teologi dan tradisi ibadah yang berbeda dari gereja-gereja Barat. Setelah penaklukan Arab Muslim di abad ke-7 Masehi, wilayah yang sebelumnya dikuasai bangsa Asyur termasuk Mesopotamia menjadi bagian dari kekhalifahan Islam. Dalam banyak kasus, orang Asyur yang sebagian besar adalah pemeluk Kristen diperlakukan sebagai ahlul azimah atau penghuni perlindungan. Mereka diizinkan untuk menjalankan agama mereka dengan relatif bebas, tetapi mereka dikenakan pajak khusus yang disebut sebagai jizyah. Pajak ini dikenakan kepada non-muslim sebagai imbalan untuk perlindungan dan kebebasan beragama. Selama masa kekhalifahan Islam, beberapa orang Asyur mulai mengadopsi bahasa Arab dan budaya Islam. Namun, kebanyakan orang Asyur masih mempertahankan bahasa Arab dan tradisi Kristen mereka.
Kondisi orang Asyur mulai memburuk pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, terutama selama dan setelah Perang Dunia I. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Kekaisaran Ottoman mengalami kemunduran yang signifikan. Dalam upaya untuk mempertahankan kekuasaannya, pemerintah Ottoman berusaha menyatukan bangsa-bangsa di dalam kekaisarannya di bawah identitas Turki yang homogen. Orang Asyur yang merupakan minoritas Kristen di kawasan tersebut bersama dengan orang Armenia dan Yunani seringkali menjadi sasaran diskriminasi dan kebijakan represif karena mereka dianggap sebagai ancaman terhadap persatuan dan integrasi kekaisaran. Pada tahun 1914, ketegangan antara pemerintah Ottoman dan orang Asyur mulai meningkat. Banyak dari orang Asyur dituduh sebagai pengkhianat dan ancaman bagi keamanan negara. Pada tahun 1915, pemerintah Ottoman mulai melancarkan serangan terorganisir terhadap orang Asyur di berbagai wilayah, termasuk di Turki Tenggara dan sebagian besar Mesopotamia. Orang Asyur di seluruh kekaisaran termasuk di wilayah Hakkari, Urmia, dan Mardin menjadi target pembantaian dan juga pengusiran. Dalam waktu singkat, ribuan orang Asyur telah tewas. Tidak ada data pasti berapa orang Asyur yang telah tewas dalam peristiwa ini. Tetapi diperkirakan antara 275.000 orang Assyria telah tewas dalam peristiwa yang juga dikenal sebagai Saifu. Dan banyak dari mereka yang selamat terpaksa mengungsi ke wilayah Suriah dan juga Irak. Dan orang Asyur di Irak juga mengalami diskriminasi dan penindasan, terutama setelah berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein. Setelah invasi Irak yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2003, keamanan di Irak mulai memburuk dan berubah menjadi tempat berkembang biaknya para ekstremis militan seperti ISIS dan juga Al-Qaeda. Dan banyak dari orang Asyur menjadi sasaran kekerasan kelompok tersebut. Banyak gereja dan situs bersejarah orang Asyur dihancurkan selama kerusuhan tersebut. Karena berbagai konflik tersebut, sekitar 1,5 juta orang Asyur terpaksa melarikan diri dari Irak. Banyak dari mereka yang mengungsi ke negara Eropa maupun ke negara lain yang lebih jauh. Saat ini diperkirakan populasi orang Assyria atau orang Asyur mencapai 3-5 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah diaspora yang telah tinggal di banyak negara seperti Amerika Serikat, Swedia, Jerman, Australia, dan lain-lain. Amerika adalah negara dengan penduduk Assyria terbanyak dengan populasi 600.000 jiwa. Sedangkan di Timur Tengah, populasi orang Assyria telah berkurang terutama di negara seperti Turki, Irak, dan juga Suriah. Orang Asyur modern berbicara dalam bahasa Neo-Aram, kadang disebut juga sebagai bahasa Asyur atau bahasa Suret. Neo-Aram adalah bahasa Semitik yang merupakan turunan dari bahasa Arab kuno, yang dahulu digunakan oleh orang Asyur kuno dan bangsa-bangsa di Timur Tengah lainnya. Tetapi jumlah penutur bahasa tersebut semakin berkurang karena banyak orang Asyur yang mulai menggunakan bahasa dominan negara tempat mereka tinggal seperti bahasa Arab, Turki, Inggris, dan juga Swedia. Dan budaya Asyur sendiri sebagian besar dipengaruhi oleh agama Kristen. Perayaan utama terjadi selama hari raya keagamaan seperti Hari Paskah dan juga Hari Raya Natal. Tetapi orang-orang Asyur juga merayakan Akitu yang merupakan Tahun Baru Asyur yang diadakan setiap 1 April yang merupakan tradisi kuno dari zaman Kekaisaran Asyur. Dan orang-orang Asyur memiliki banyak tarian tradisional yang sebagian besar ditampilkan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari tradisional Asyur seperti Kiga biasanya dilakukan dalam lingkaran saat acara-acara pernikahan atau perayaan. Dan tarian tersebut merupakan bagian penting dalam kehidupan budaya orang Asyur. Untuk pakaian, orang Asyur memiliki pakaian tradisional yang khas yang biasanya dipakai pada acara-acara khusus. Pakaian wanita sering berhiaskan sulaman dan juga perhiasan perak, sementara pakaian pria berupa rompi dan jubah panjang. Selain itu, orang Assyria atau orang Asyur juga memiliki benderanya sendiri. Bendera Asyur berfungsi sebagai simbol identitas dan kebanggaan budaya bagi orang Asyur di seluruh dunia, yang membantu mereka untuk mengingat dan menghormati sejarah dan tradisi mereka.
serta untuk mempertahankan identitas mereka di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jadi, beginilah pembahasan kita tentang orang Asyur atau orang Assyria. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang orang Assyria ini? Silahkan tulis pendapat kalian.